Selamat datang Ruben Amorim, selamat datang di Ruang Ganti United. Oke, jadi video ini diambil tanggal 11 jam 10 malam. Dan kabar terakhir bahwa Amorim sudah tiba di Manchester dan membawa 5 stafnya. Seperti kita tahu, untuk pertandingan terakhir manajer interim RVN sudah berhasil memberikan hasil yang positif dengan 3 hasil kemenangan dan 1 imbang. Modal yang cukup baik untuk menyambut kedatangan Amorim. Dan beberapa laporan menyebutkan bahwa para pemain MU ingin RVN stay dan menjadi staf dari Amorim karena RVN sudah menguasai ruang ganti dan kenal baik dengan para pemain. Tetapi kembali lagi mengingat komentar RVN sendiri, dia tidak ingin menjadi pengkhianat di antara pemecatan Erik ten Hag karena yang membawa Van Nistelrooy ke MU adalah Ten Hag. Amorim sendiri mengungkapkan bahwa ia ingin berbicara tentang masa depan dengan RVN. Terlepas dari apakah dia akan menjadikan RVN stafnya atau tidak, belum ada keputusan mengenai hal tersebut. Cuman Ruben Amorim sendiri terkendala masalah perizinan soal kerja yang yang mengakibatkan dia belum bisa bekerja per hari ini atau per besok. Tetapi dari pihak manajemen MU menginginkan untuk Amorim segera menyelesaikan dokumen-dokumen terkait untuk perizinan kerja dia di MU. Amorim berhasil memberikan kado perpisahan terbaik kepada Lisbon dengan mengalahkan Braga kemarin dari ketinggalan 2-0. Kemudian comeback menjadi 4-2 dan juga berhasil memenangkan hati para fans MU dengan mengalahkan City 4-1 di Champions League melalui hat-trick Victor Gyökeres. Beberapa laporan mengatakan bahwa Amorim merupakan sosok yang adaptif walaupun dia sejauh ini memakai pakem 3-4-3 kan. 3-4-3 back itu diisi oleh pemain Lisbon itu Diomande dan Gonzalo Inacio. 2 pemain ini juga menarik perhatian sepertinya dan patut diperhitungkan untuk diboyong ke MU juga. Dan pastinya sang striker Victor Gyökeres, striker muda asal Swedia yang sempat menimba ilmu di Brighton. Musim ini sebenarnya Gyökeres menjadi target utama dari Arsenal, tetapi kembali lagi Arteta tidak menginginkan seorang striker karena dia yakin akan skuadnya sehingga Gyökeres masih atau bahkan memperpanjang kontraknya di Sporting. Dan ini bisa menjadikan harga pasaran dari Gyökeres akan melonjak pada musim depan karena akan banyak dari klub-klub besar menginginkan jasa dari pemain Swedia ini. Seperti Barcelona karena Lewandowski juga sudah uzur. Kemudian Madrid juga mungkin akan mempertimbangkan karena Mbappe tidak sesuai ekspektasi. Karena posisi asli Mbappe kan setahu Ane itu winger kanan kan. Jadi dia melakukan dribbling dari sisi kanan kemudian mengambil cut inside ke tengah. Tetapi di Madrid kan sudah ada Vinicius. Jadi dengan adanya Mbappe kemungkinan di Madrid juga kurang pas duet antara Vinicius dan Mbappe ini. Mungkin Opa Perez juga menginginkan seorang goal getter ataupun target man. Untuk musim depan juga Arsenal mungkin juga akan berbelanja striker dan di MU sendiri hanya ada Højlund dan Zirkzee yang kita tahu kapasitasnya memang belum sempurna untuk menjadi striker atau lumbung gol utama dari MU. Mengingat Højlund masih 21 tahun kalau nggak salah. Kemudian Zirkzee juga 23 tahun. Dan mereka hanya bermain di Atalanta dan Genoa di Liga Italia yang pressure-nya tidak setinggi dari IPL. Tidak ada jaminan juga bahwa Gyökeres juga akan moncer di IPL. Kita mengingat Darwin Núñez juga kan kurang bersinar di IPL walaupun
dia sangat dijagokan di Benfica dulu, sama-sama Liga Portugal kan. Kalau Ane pribadi masih percaya Højlund sebagai ujung tombak utama kita. Ditambah dari beberapa pemain yang absen akan kembali. Mengingat ini adalah jeda internasional, kemungkinan Amorim akan melakukan seleksi tentang siapa saja yang layak untuk menjadi tim utama maupun yang akan dicoret. Seharusnya Amorim dan Ineos juga bisa tegas sih, kalau sampai pelatih ini gagal, maka memang yang bermasalah itu di pemainnya, bukan di pelatihnya kan. Setelah jeda internasional, para pemain akan berada dalam kondisi fit. Seperti yang kita tahu, Euro juga sudah kembali, Luke Shaw sudah kembali berlatih, Mason Mount, Maguire akan tersedia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak untuk memilih 11 utama ketika Amorim datang. Tyler Malaysia pun juga sudah ada. Prediksi Ane sendiri untuk formasi 3-4-3 dari versi Amorim seperti biasa, di belakang kita ada Onana, tengah mungkin akan diisi De Ligt, terus back tengah kiri mungkin Licha, back kanan bisa diisi Euro, dua pivot mungkin Kasih dan Ugarte, wingback Dalot dan Mazraoui, di depan mungkin bisa Amat ataupun Bruno, kemudian Højlund. Bruno mungkin bisa bergantian dengan Mount karena ada posisi yang sama, tergantung ingin memainkan dua attacking midfielder atau memainkan dua winger. Karena permainan Amorim sendiri kan Ane juga belum belum mempelajari sepenuhnya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di channel-channel lain yang spesialis untuk membahas taktik-taktik dari para pelatih-pelatih sekarang. Harapan Ane ya semoga Amorim ini tetap bertahan di MU dan Ineos mampu mempertahankan Amorim, mampu menghargai setiap keputusan Amorim dan membuang beberapa pemain atau mungkin 50% sisa-sisa era kegelapan harus dibuang dan mendatangkan pemain yang baru dengan semangat baru, menyeleksi pemain-pemain yang benar-benar ingin bermain untuk lambang MU. Pertandingan pertama Amorim adalah melawan Ipswich Town. Patut kita lihat bagaimana nanti strategi dari Amorim, apakah 3-4-3 akan diterapkan di MU dan apakah itu akan works. Mari kita lihat bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.